Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, ketemu lagi di Vena Melinda Channel. Jadi hari ini aku seneng banget karena apa? Guest star aku adalah perempuan Bali yang luar biasa hebat. Kenapa? Karena aku lumayan deket sama beliau ini. Ya, jadi kalau aku ke Bali, aku pasti ke Tabanan. Berarti udah tahu dong guys, siapa sih Bupati Tabanan? Iya, dia adalah Niputu Eka Wiryastuti. Sudah 2 periode ya menjadi Bupati Tabanan Bali, dan aku lihat sendiri programnya, untuk kesehatan luar biasa. Dengan beliau ini selalu concern sama yang namanya kanker serviks yang ada di Tabanan Bali. Dan kayaknya bukan hanya itu aja, juga UMKM-nya jalan di sana, kemudian pendidikan, karena memang yang namanya Mbak Eka ya, aku manggilnya Mbok Eka sih, kalau orang Bali manggilnya Mbok. Itu sangat concern dengan pendidikan, dan dia tuh banyak banget anak asuhnya, anak didiknya, anak yang dia ayomi betul ya menjadi orang tua asuh ya dia itu. Dan ini luar biasa ceritanya seperti apa nanti. Nah makanya daripada aku kebanyakan ngomong, mendingan langsung aja untuk like, share, comment, and subscribe di mana di Vena Melinda Channel. Terima kasih. Om Swastiastu. Ibu, apa kabar? Ini Ibu Niputu Eka Wiryastuti, Bupati Tabanan Bali. Apa kabar? Kabar baik, becik. Ini kalau aku ngomong Bali, yang ada aku nggak bisa jawab. Jadi kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Boleh. Jadi guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Dan hari ini aku serasa pulang kampung ya, karena banyak yang nggak tahu kalau aku tuh 50% adalah Bali. Nah ini adalah Mbok ya, manggilnya Mbok Eka. Jadi Mbok Eka ini bukan Bobo. Ini Ibu Bupati cantik yang sangat berprestasi yang pasti, karena sudah 2 periode guys di Bupati Tabanan Bali. Dan alhamdulillah aku pengen banget Ibu Eka ini menjadi salah satu guest star aku di Vena Melinda Channel. Jadi matur suwun sudah mau meluangkan waktu. Jadi guys, nanti kapan-kapan juga Vena masuk YouTube channel aku dong, Eka Vlog. Oh iya, mestinya kita collab ya. Tapi nanti gampang ya. Jadi next time ya. Ya, jadi guys, aku tuh kenapa pengen banget Ibu Eka jadi guest star, karena aku tahu sendiri banyak banget program-program pro rakyat yang selama Bu Eka menjadi Bupati Tabanan itu benar-benar dirasakan oleh kaum perempuan, bener nggak? Dari masalah kesehatan, ya kan, masalah pendidikan, dan yang paling pasti adalah kemarin Ibu Eka ini baru membuka 5 destinasi pariwisata baru di Tabanan, bener ya Bu Eka ya? Iya, ngikutin ya. Panggilnya Bu Eka apa nih ya? Kalau Mbok ya, Mbok kan kalau orang Bali ya. Panggil Eka aja lah. Aku panggil Chin. Oh Chin. Oke, nih bayangin ada bupati gaul ya. Itu sama sekali nggak ada protokoler. Orangnya tuh benar-benar down to earth. Jadi aku tuh inget banget sama aku manggilnya Eka sama Mbak Eka lah ya. Mbak Eka itu adalah dia waktu itu ulang tahun dan mengundang ada berapa ratus anak yatim piatu anak yatim piatu di bioskop di Bali, bayangin ya. Jadi itu kamu datang kan tuh ke bioskop? Iya. Jadi aku di situ aku ngelihat, wah ini emang beda sentuhan dari perempuan kalau masuk menjadi politisi atau jadi eksekutif lah. Kalau Bu Eka ini kan eksekutif. Itu jiwa keibuannya ini banget ya. Boleh diceritain nggak sih Mbak, kenapa kok tiba-tiba lari menjadi bupati di Tabanan? Memang bapaknya Bu Eka kan dulu kan memang bupati juga ya. Tapi kenapa kok tiba passion banget menjadi bupati di Tabanan juga gitu? Sebenarnya bupati itu nggak ada di bayangan sih, nggak ada tuh cita-cita. Malah waktu aku kecil itu cita-citaku tuh jadi pewan, karena aku tomboy. Oh gitu. Iya, aku jadi polisi gitu. Terus habis itu aku kebetulan dari kecil tuh memang suka ngegeng. Jadi anak-anak itu banyak gitu, anak-anak tuh ketua kelasnya pasti aku, gengnya pasti aku, termasuk teman-teman adikku. Jadi mungkin sifat leader itu dari kecil
udah kelihatan. Nah, akhir sampai aku jadi pengusaha, ya kan, berbisnis, berwirausaha. Terus sampai aku ikut beberapa organisasi, banyak banget, hampir 11-12 organisasi. Aku ikut saya partai. Jadi memang suka membuat sesuatu yang hits gitu. Jadi yuk kita buat rame-rame yuk apa gitu yang hits dan selalu menjadi apa ya, sorotan. Jadi kalau dia bikin apa tuh nggak mau yang kecil, mau yang gebrak yang gede gitu. Jadi akhirnya ya bisa dibilang kelihatan kan, terus kelihatan. Terus akhirnya ada pencalonan DPR waktu itu 2019. Waktu pertama kali kota perempuan itu muncul. 30%. Iya 30%. Nah di situ aku dicalonin karena nggak ada calon. Jadi ceritanya kagak ada orang, jadi aku masuk di situ. Terus akhirnya ya udah coba deh, kenapa enggak, why not gitu kan. Nah terus ujung-ujungnya suara terbesar sebalik. Aku di tingkat kabupaten waktu itu. Suaraku hampir 5.800 suara. Jadi awalnya banyak nih cewek-cewek ikut gitu. Tiba-tiba pas tengok kiri kanan, pas pemilihan aku aja yang tinggal tersisa. Jadi ya karena mungkin aku selalu mencari sesuatu itu yang bermanfaat. Jadi aku tuh turun membawa program kanker serviks. Jadi dikenal sama ibu-ibu. Terus aku ajarin skill ibu-ibu kita. Jadi ajar sanggul Bali lah, terus buat bakso, terus buat dupa, kayak gitu-gitu lah. Kecil, tapi kok minatnya banyak ibu-ibu ini. Karena ibu-ibu ini kan sebetulnya mereka nih orang-orang di kampung, itu kan butuh skill ya, butuh sesuatu yang bisa membuat mereka punya benefit gitu. Nah akhirnya dari mencoba, aku datang ke kampung-kampung, terus habis itu kendalanya yang namanya kita periksa kanker itu kan, serviks itu kan harus buka baju, buka apa gitu kan, Say. Itu ibu-ibunya yang masih takut, paranoid, ibu jangan sembunyi di jendela dong, atau sembunyi di pintu dong, ayo kesini dong, ibu harus periksa semua, harus dibuka, begitu loh. Jadi sangat-sangat primitif gitu. Jadi awalnya tuh memang dasarnya tuh aku suka gitu, ketemu sama ibu-ibu, ya memberikan mereka skill dan sebagainya. Nah akhirnya ya gayung bersambut jadi suara terbanyak waktu itu gitu. Itu waktu jadi DPR dan hanya 7 bulan. Wow. Karena setelah itu ada pemilihan bupati, kagak ada calon ya. Yang ini enggak, yang itulah oke, yang ini enggak. Terus habis itu ada Rakercapsus. Aku ikut saya Rakercapsus. Suara terbanyak juga. Cuman yang namanya politik, masalah. Tiba-tiba nama aku hilang, tiba-tiba suaraku berkurang dan sebagainya. Itu aku banyak ceritain di bukuku lah tentang investasi hati. Tapi that's it, sepolitik. Artinya tidak ada sesuatu itu yang mudah akan kita dapat. Jadi pasti like or dislike itu pasti ada. Suka yang nggak suka sama kita itu pasti ada. Karena itu sudah bagian hidup alam, bahwa kita diciptakan yang benar itu pasti berdampingan sama orang yang nggak benar. Itu menjadi godaan kita untuk melewati ujian itu. Jadi panjang ceritanya sampai akhirnya jadi bupati gitu. Itu pun nggak kepikiran, beneran nggak sih? Karena ranting-ranting bilang, ayo deh kita coba, uji coba. Masa sih nggak menang Rakercapsus? Uji coba aja awalnya gitu loh. Terus tiba-tiba aku secara nggak langsung akhirnya kok jadi info beneran. Oh ternyata politik itu begini ya. Sikut saring sikut tuh ada, ya. Potong saring potong itu ada. Jadi bukan tukang jahit aja motong-motong pola kain. Ternyata di politik itu udah kayak makanan setiap hari yang kayak begitu. Yang penting mereka tujuannya tercapai gitu loh, Say. Nah artinya kita kalau udah masuk di politik ya harus fight juga. Kalau memang yakin kita bisa ya harus fight, biar setengah-setengah. Dan aku rasa di setiap kehidupan apapun juga jangan pernah kita setengah-setengah. Makanya pada saat itu tuh sempet juga nih, ini kalau kayak begini kita kayak catur diatur-atur gini, mending mundur aja yuk. Sempet mundur waktu pencalonan. Jadi aku mau mundur, udahlah nggak usah yuk. Nggak dikasih mundur. Wah pokoknya nih, karena 3 hari lagi itu udah harus daftar. Kita nggak punya calon dari PDI waktu itu ceritanya. Jadi seru deh. Sampai akhirnya terjadilah kehajatan pemilihan. Jadi intinya ya Bu Eka ya, udah merasa sukses nggak? Kan 2 periode loh, berturut-turut. Meskipun itu kampung halaman sendiri ya, tapi kan tetap itu ada proses perjuangan yang luar biasa. Apalagi di Bali ya,
Kan ini Iya. adalah bupati pertama loh, bener nggak di Tabanan Amin, ya? amin, Mas Nah, Tengkara itu ya. gimana sih? Udah merasa sukses nggak dengan ini semua? Terus apa? Setelah bupati ini apa lagi? Apa mungkin gubernur? Sebenarnya gini, perjalanan aku sekarang ini kan udah yang periode kedua dan nggak mudah, di periode kedua pun tidak mudah. Cobaannya juga besar. Mungkin orang melihat semua dari packaging ya, enak ya jadi bupati, wah hidupnya enak ya, semua serba ini, serba itu, serba ini gitu. Itu kan dari luar. Padahal di dalamnya itu kalau boleh jujur, sama kayak kehidupan lain, struggle juga. Jadi butuh banget kesabaran, terus keimanan kita, keyakinan kita bahwa ini adalah ujian kita bisa lewati, terus selalu bersyukur. Waduh diuji banget saya beneran. Dan masa jabatan terakhir pun aku diuji gitu loh. Banyak sekali cobaan yang aku hadapi dan setelah melewati ini semua aku bersyukur banget. Artinya Tuhan kasih aku tugas menjadi leader. Ternyata aku akan menjadi orang yang bermanfaat minimal untuk diriku dan sekitarku, masyarakatku gitu aja. Dan achievementku untuk ke depan ya aku selalu, karena aku adalah dalam satu keluarga besar PDI Perjuangan, aku apa-apa kan orangnya selalu nurut sama partai, nurut sama ibuku terutama, Bu Mega. Jadi aku selalu dari ibu pernah tanya, kamu habis ini mau ngapain gitu. Pernah ditanya. Pernah ditanya ya. Iya, terus aku bilang, aku ini kan anak ibu dan aku adalah kader ibu. Jadi sepanjang itu adalah tugas yang ibu berikan, aku siap. Tapi kalau tugas itu belum ada, ya aku nyambi dulu lah, karena aku orangnya nggak bisa diem. Aku suka bikin sesuatu yang menghasilkan gitu loh. Jadi aku mau coba bisnis resto misalnya, terus aku juga senang properti, aku juga senang interior, aku senang mendesain gitu kan. Terus aku juga suka bikin vlog. Jadi sama dong, kita vlogger ya. Iya, kita bisa sharing karena vlog itu kan untuk sharing kan, Say. Sosialisasi juga ya. Betul, sosialisasi, sharing, terus bisa kita kasih contoh, kasih tips-tips ke orang. Mungkin karena kita sudah lalui, minimal orang itu bisa mengikuti dan tidak seharusnya kita melewati apa yang lebih sulit gitu, bisa lebih mudah melewati kayak gitu. Jadi terus ibu cuma senyum-senyum, oh gitu. Terus kamu bikin makanan apa? Ya biasalah ibu-ibu ini cerita masih sampai di situ. Dan aku yakin apapun itu cita-cita kita, aku cuma satu aja cita-citaku. Mungkin kalau dulu waktu kecil mau jadi pelawan, habis itu mau jadi apa, pengusaha atau apa. Tapi setelah aku udah umur segini ya, saya cita-cita aku tuh cuma satu, ya Tuhan, aku selalu berdoa, tempatkan aku di waktu yang tepat, di saat yang tepat, yang terbaik menurutmu, dan yang terbaik untukku. Aku bilang gitu. Jadi ya one day pasti akan bermanfaat, karena aku satu adalah mudah-mudahan apa yang aku punya, skill pengalamanku ini aku bisa gunakan untuk berbagi ke banyak orang, terus bisa menjadi jembatan buat orang banyak, sama kayak dirimu, Say, dia kan juga berpolitik luar biasa, jadi bermanfaat, karena kita ini kan sebagai seseorang yang ditokohkan atau diinspiratifkan sama orang, minimal kita bisa menjadi cermin buat mereka gitu loh. Nah seperti itu aja sih doaku, dan mudah-mudahan berkat doa dirimu aku bisa jadi yang terbaik, dan aku doain dirimu. Aduh, jadi sebenarnya guys, kalau kita ngelihat ya perjalanan Bu Eka ini, kalau aku kan tahu secara personal ya, Bu Eka ini orangnya tuh sebetulnya sangat fun ya. Jadi kalau ada orang bilang, aduh Bupati ini ya jaim, oh enggak, Bu Eka tuh orangnya fun banget. Terbukti dia sering banget ngundang teman-teman artis ya ke Tabanan, bener nggak Mbak? Iya. Sama-sama coba wisata kuliner ya. Aku lihat beberapa tayangan. Jadi Bu Eka ini mencoba untuk mempromosikan Tabanan dengan kekinian ya. Jadi kita mengundang, kita lihat tuh Bu Eka tuh yang namanya orangnya benar-benar open minded banget. Jadi benar-benar orang yang ketemu Bu Eka tuh ketawa-ketawa, seneng, happy, dan benar-benar menjalani kepemimpinan Bu Eka itu kayaknya memang benar-benar menyentuh perempuan ya khususnya. Aku lihat banget concernnya terhadap. Karena kebetulan perempuan. Ya, kalau yang namanya sampai ada bupati yang spesifik itu memperhatikan soal kanker serviks itu jarang loh. Kenapa? Emang ada story? Iya, karena kalau itu kan spesifik banget. Kalau misalkan
kita ngomongin kesehatan yang umum-umum aja kan biasanya gitu. Nah itu kenapa harus kanker serviks? Padahal kita tahu memang itu ancaman nomor berapa ya kanker payudara ya? Nomor 1 kali ya kanker payudara. Kenapa harus kanker serviks yang menjadi attention gitu loh? Karena satu gini ya, aku waktu di DPR kebetulan di Komisi 4, aku ketua Komisi 4, walaupun hanya 7 bulan waktu itu. Jadi awalnya aku lihat itu kanker serviks di Tabanan 18%. Oh tinggi ya? Yang mengidap, sangat tinggi. Nah, dan alatnya juga tidak memadai. Kita punya cryo kita kan pakai model pakai kanker serviks itu bukan pakai pap smear, jadi kita pakai model cryo gitu. Jadi kita turun ke kampung-kampung tuh alatnya tuh nggak banyak, cuma ada 2. Jadi kalau satu rusak, yang satu nggak bisa dipakai, say. Nah, bisa bayangkan dengan jumlah perempuan yang banyak, lebih banyak loh perempuannya daripada laki-laki di Tabanan. Se-Indonesia juga gitu kayaknya kan. Nah, aku mikir kasihan banget nih ibu-ibu kalau ibu-ibu ini kena kanker. Iya. Bapaknya juga sakit dong, anaknya juga sakit dong, karena nggak ada yang ngerawat kan. Coba, pagi-pagi yang buatin kopi pasti istri, pagi-pagi yang mikirin di dapur pasti istri, yang ke pasar istri. Tugas istri atau perempuan itu sangat besar. Nah, ditambah sekarang mereka sakit. Nah, bagaimana rumah tangga atau keluarga kecil itu? Nah, itu pertama dasar pemikiranku. Terus kedua, aku melihat di Tabanan sendiri tuh orang-orang dekat dalam artian aku kenal, si A punya teman, si ini punya saudara, itu cepet banget kena gitu pada saat itu. Tiba-tiba si ini meninggal, tiba-tiba si ini kena kanker, udah di terapi dan sebagainya. Nah, dasar itu jadi nambah buat, aduh kenapa aku diem gitu kan, ini do something. Kebetulan aku di Komisi 4. Nah, akhirnya awalnya itu aku istilahnya fight untuk memperjuangkan anggaran di legislatif, dan aku memperjuangkan 22 mesin cryo sesuai jumlah puskesmas yang ada di Tabanan. Jadi setiap puskesmas aku haruskan untuk punya mesin itu. Nah, sekarang ibu-ibunya udah pada sadar, apalagi aku punya mobil sehat. Mobil sehat ini ada 2, keliling khusus memeriksakan kanker serviks utamanya. Terus yang kedua ada dokter gigi, dokter mata, dan dokter umum atau dokter anak gitu. Nah, jadi ini yang mobile, karena kita kan pegunungan ya, masih berliku-liku, tempatnya pelosok. Nah, ini yang mobile, tapi yang untuk puskesmasnya sudah bisa untuk melayani kanker serviks. Dan vaksinnya kita subsidi, vaksinnya kita subsidi, jadi kalau dia beli 1,5 di luar, di Tabanan dia nyabuin 500.000. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya tahun lalu itu udah 2%. Tahun lalu. Nah, tahun ini mudah-mudahan sudah 0%. Karena ibu-ibu rata-rata aku tanya, ibu udah periksa belum? Saya udah 6 kali, Bu. Jadi setiap 6 bulan mereka continue rutin, dan kita harapkan kesadaran itu tumbuh dari ibu itu sendiri. Dan sekarang dari mulut ke mulut mereka, kamu udah periksa belum? Udah periksa belum? Dan setiap desa kita kunjungin, setiap bulan itu minimal 4 desa itu pasti tuh dapat giliran 4 desa sehari. Kita ada 133 desa. Kayak gitu. Dan yang paling terakhir, karena aku perempuan, perempuan ada manfaatnya sama perempuan. Aku bilang. Tapi guys, bener loh, Nil, Bu Eka ya, aku bukan karena salah satu sahabatnya Bu Eka. Maksudnya sampai sedetil itu memikirkan kesehatan masyarakat di satu daerahnya dia gitu ya. Ini baru Ibu Eka aja, bener. Tapi ada nggak sih Mbak Eka kepikiran? Ini kan berarti kan boleh dibilang kan penerusnya Mbak Eka. Betul. Apakah Mbak Eka punya cita-cita bahwa nanti Ega ini harus menggantikan di pemimpin di Tabanan, atau seperti apa sih, atau lepas aja yang penting kasih pendidikan yang baik terserah anaknya, atau gimana pola pendidikan Mbak Eka? Kalau aku sih yang penting budi pekerti. Satu, dia tahu mana orang tuanya, mana itu kakeknya, minimal ini keluarga aku. Itu dia harus paham. Jadi yang namanya dia sopan santun, berangkat sekolah, cium tangan mama papanya, ketemu kakek, cium tangan kakeknya, salam, bilang selamat pagi, yang kayak gitu-gitulah. Terus mau makan, mau mandi, mau apa, berdoa, sembahyang, hampir tiap malam ikut sama aku, nggak pernah absen. Tapi dia udah tahu mana selendang Ega mau sembahyang, sampai dia tuh bisa berdoa panjang sendiri, kagak ngerti dia ngomong apa, koma begitu. Jadi pokoknya dia udah apa ya, sudah seperti udah tahu gitu, karena kita percaya kalau di Bali itu
kan kita ada reinkarnasi gitu ya. Jadi aku pernah nanya dulu bahwa dia itu ada kakekku dulu kan yang udah almarhum itu pendeta. Nah itu yang katanya masuk ke raga dia yang ada sekarang di Ega. Jadi mirip sekali beliau. Jadi apa-apa itu yang benar-benar apa sih kalau orang Bali bilang ada taksimnya gitu. Jadi dia bukan yang jadi dia juga melik kebetulan. Jadi melik itu adalah mereka yang kelahirannya mempunyai tanda. Nah, jadi kebetulan kemarin kita udah upacara sama-sama. Aku juga melik, dia juga melik. Jadi kita udah upacara. Jadi emang klop ya. Jadi klop. Kadang-kadang memang ada hal-hal yang sifatnya yang kita nggak bisa pahamin gitu. Aku lalui sama dia. Terus akhirnya aku sudah bisa memahami dia gitu. Aku nggak boleh begini, dia harus begini. Aku harus merawatnya begini gitu. Jadi aku sudah lengkapi kalau di Bali itu dengan sajennya, upacaranya udah aku lengkapi. Mungkin di Muslim dengan doa atau apa gitu ya. Jadi udah aku lengkapin. Jadi ya udah sekarang udah smooth. Dulu sempet yang nggak tidur sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi aku jalanin terus apa yang kurang terus akhirnya udahlah. Karena aku tanya sama guru spiritual tuh, kamu harus gini karena dia tuh bukan bayi biasa, harus begini udah. Jadi udah aku lewatin. Nah sekarang udah teratur, tidur siangnya teratur. Kebetulan sekarang homeschooling dia, tidak di keluar rumah ya. Jadi gurunya yang datang dan gurunya juga sudah di swab semua. Pokoknya protokol kesehatan udah beres ya. COVID soalnya, jadi udah beres. Jadi dia pas yang pagi jam 9 sampai jam 12 dia schoolingnya tuh belajar, menghitung warna apa, bernyanyi. Terus nanti yang jam dia bangun tidur mungkin sekitar 2:30 atau jam 3 itu baru bermain kayak gitu. Jadi sampai jam 5 pulang, dan itu pun homeschoolingnya nggak di rumahku yang satu, jadi rumah satu, jadi biar kayak sekolah. Jadi bawa tas, pakai sepatu, jadi mama ke sekolah gitu. Padahal dia ke rumah satunya. Jadi ya udah eating aja, tapi nggak mau sekolah gitu kan ya udah. Karena aku bilang kalau misalnya kita tinggal di rumah satu terus dia sekolah di situ nanti nggak mendidik. Jadi harus dibikin drama gitu di pikirannya dia buat dia harus go to school gitu, harus sekolah kamu gitu. Dia kan gak ngerti ada COVID, ada apa, masih kecil 3 tahun kan. Jadi dia udah terbiasa seperti itu. Jadi aku bebas aja sih buat dia, karena setiap anak punya rezekinya sendiri, punya masa depannya sendiri. Yang penting kita mengawasi ya, mengontrol dia supaya tidak salah dan bisa memberikan yang terbaik lah buat dia gitu. Aku nggak akan batasin dia mau jadi apa, yang penting dia suka. Tapi dia memang darah seninya tinggi, dia bisa hafal lagu-lagu orang dewasa gitu. Jadi lagu bergoran gede, jadi bisa digitarin gitu, dia nyanyi semua lagu dia hampir tahu gitu. Ini mungkin otak kirinya lebih jalan, mungkin mau jadi artis kayak tantenya ntar. Jadi Mbak Eka, intinya sekarang boleh dibilang karir itu udah di puncak ya. Untuk nanti seperti mau jadi gubernur atau apa ya, tidak ada obsesi yang terserah lah. Ya. Untuk anak juga, untuk anak juga semua sudah yang diberikan yang terbaik. Nah sekarang untuk perjodohan dan jodoh diikhlasin aja lah juga yang terbaik. Soalnya by the way nih ya, banyak orang yang bilang, aduh kalau jadi single mom itu susah gampang. Nah sementara Mbak Eka sudah menunjukkan bahwa karir politik tetap berjalan. Apapun ya, mau single, betul, mau lagi ada keluarga waktu itu. Nggak ada hubungannya. Ya, nggak ada hubungan, bisa dibuktikan. Nah, gimana sih tips-tipsnya? Kan banyak perempuan-perempuan yang kalau begitu dia mengalami perpisahan langsung drop, langsung down. Tapi Mbak Eka tetap aja jalan. Itu apa sih Mbak tips-tipsnya? Apa yang memang mentalnya leadership itu? Atau memang apa yang membuat Mbak Eka selalu bisa semuanya berjalan dengan baik? Karena apapun itu tujuan hidup itu kan for happiness ya. Jadi kita bersama for happiness, kita tidak bersama for happiness. Jangankan urusan rumah tangga, urusan orang pacaran juga pisah biasa kan, karena nggak cocok gitu kan. Atau urusan pembantu nggak cocok, berhenti gitu. It's sesuatu yang normal gitu. Jadi bukan sesuatu yang kayaknya membuat kita tuh akhirnya diem, nggak lakukan apa-apa, itu juga salah gitu. Jadi buat aku sebenarnya perempuan itu mau single mau nggak single gitu ya, perempuan tuh udah bisa dikasih kelebihan lebih kalau menurut aku.
kita ini perempuan ini sudah punya multitasking kalau menurut aku. Jadi kadang-kadang coba nggak usah jauh-jauh, bukan perempuan yang berkarir sih, perempuan rumah tangga misalnya. Ngurus anak, abis ngurus anak dia masak, abis dia masak dia nyuci, abis dia nyuci, dia ke warung, abis ke warung dia lari lagi gitu kan, nyetrika gitu misalnya. Kan banyak banget yang mereka lakukan. Mungkin dibedakan dengan perempuan kota. Yang kota juga begitu, sama kayak aku tuh bisa jawab WA itu sekali jawab itu mungkin hal yang berbeda tuh, kalau aku hitung tuh ada 25 hal yang berbeda yang aku jawab semuanya dan aku selesaiin gitu. Nah, itu kelebihan perempuan menurut aku, dan kayaknya banyak perempuan-perempuan hebat seperti itu, dan perempuan itu menurut aku bersyukur dilahirkan karena perempuan itu adalah sumber kehidupan. Karena apa? Dia yang akan memberikan inspirasi, akan memberikan suasana tuh lebih berbeda menurut aku. Jadi salah kalau bilang katanya ada perempuan jadi nggak enak gitu. Enggak, justru aku bilang kesetaraan gender itu akan melengkapi kehidupan ini. Kalau tanpa perempuan nggak akan selesai gitu. Dengan adanya perempuan tuh selesai, dunia tuh lebih indah, lebih damai, lebih hidup gitu kan. Denger orang ketawa aja tuh, ibuku kalau misalnya ketawa almarhum tuh kayaknya rumah tuh meriah gitu. Tapi kalau ibuku sudah nggak ngomong, kacau kayaknya, semua tuh nggak berani bergerak gitu kan. Nah, itulah kekuatan perempuan. Jadi gift-nya tuh udah banyak lahir dari kehadiran mereka gitu di bumi ini. Makanya aku bilang kalau misalnya ngomongin soal politik atau mau kerja di mana, perbankan atau wira swasta atau apa, lakukan aja karena perempuan udah dikasih kapabilitas untuk itu, tinggal mau dipakai apa enggak gitu. Karena otak ini kan besarnya sama, semua laki perempuan besarnya sama, tinggal mau diasah atau digunakan atau enggak gitu. Nah, sama juga kadang-kadang ya aku mikir jangan dijadikan suatu beban gitu ya, dan harus dibuat itu menjadi suatu gift gitu yang harus kita manfaatkan gitu. Jadi buat aku ya terutama yang masalah kehidupan atau apa ya, let it go aja, pasti akan datang yang terbaik. Yang penting kita nggak nargetin, karena aku nggak punya target saya orangnya. Karena buat aku target itu membuat aku terpaku. Yang aku lakukan adalah do the best, lakukan yang terbaik, pokoknya yang terbaik. Tiba-tiba ngelewatin target karena aku lakuin yang terbaik. Oh gitu ya, oke. Iya, aku nggak pernah targetin. Aku harus gini. Nggak pernah. Salah kalau orang mikir banget. Kalau misalnya media nanya, Bu target ibu habis ini, nggak targetin. Pokoknya lakuin yang terbaik aja deh. Akhirnya melewati daripada goals kita, target kita. Akhirnya dan kita pun kalau sudah melewatin, itu sadar nggak sadar tuh, udah nyampe ya gitu loh. Kita udah ngelewatin banyak akhirnya gitu. Dan itu yang membuat prinsip aku tuh itu, pokoknya jalanin aja yang terbaik. Yang penting kita nggak salah jalur, apa yang kita buat nggak merugiin orang, ya nggak ngejahatin orang, nggak ngebohongin orang, terus lemah aja, tapi jalanin aja dan jangan berhenti menggayung. Kalau buat aku kayak naik sepeda, jalan aja. Kalau capek ya kita pelan-pelan. Kalau kita fit nih kayaknya habis minum vitamin C sama jamu ya. Jangan stuck ya. Kalau jatuh, kalau stop jatuh. Just do it, lakuin aja. Yang penting lihat porsi waktu kita, kesehatan kita. Kalau kita capek jangan dipaksain. Buat semuanya fun. Gitu. Ini Mbak Eka pasti banyak yang pengen tahu ya, Mbak Eka bisa menjadi perempuan yang tough begini, kemudian yang optimis, yang selalu positif, itu sebetulnya terbentuk dari mana sih? Dari bapak yang memang sudah menjadi bupati duluan, apa pendidikan dari ibu, atau bagaimana sih? Karena memang kita tahu ya kalau perempuan Bali itu tough banget ya, terbukti kalau bawa sajen kan bisa sampai tinggi begitu, artinya memang itu lambang ya, sudah bawa perempuan Bali itu ya memang mentalnya kuat gitu ya, mentalnya baja. Tapi siapa sih yang kuat? Iya, orang Ibu Eka ini sedemikian tough dan positif banget. Pengalaman. Oh, pengalaman? Aku bilang pengalaman, ya. Pengalaman hidup. Karena aku waktu kecil hidupku juga nggak enak-enak banget lah. Sampai udah remaja, sampai udah. Iyalah, aku lihat kerusuhan Jakarta, aku juga pernah lihat. Aku dulu pernah gempa Kobe, aku pernah lihat. Aku ada di situ di Jepang ya, yang 5.000 orang meninggal. Jadi banyaklah kejadian-kejadian yang sangat dramatisir banget dari kecil gitu, yang keras gitu ya. Terus papaku juga bukan tipe yang memanjain anak, sibuk dengan pekerjaannya, mamaku juga.
Jadi aku growing with lingkungan aja, environment apa aja gitu. Makanya ngegeng apa, karena dengan gitu aku kayaknya punya power. Dengan punya temen banyak aku punya power gitu kan. Jadi ya gitu. Jadi seiring dengan umur aku dari kecil sampai remaja tuh memang cobaan terpahannya banyak, karena mama papaku juga is not going well, dia punya rumah tangga dan sebagainya ya kan. Terus apa ya, kita juga keluarga besar, aku punya nenek juga, punya nenek dua yang kayak gitu-gitu. Jadi tidak seperti drama-drama yang kayaknya ngedidik anak itu. Jadi aku lebih lihat dari lingkungan, dan aku lebih banyak ngomong sama diriku. Aku tanya kenapa aku begini. Makanya aku dulu kenapa aku ke Jepang waktu itu merantau tamat SMA, itu karena aku pingin, aku mau sukses di Jepang, aku mau kerja di situ, kerja apa aja deh, yang penting aku bisa melihat kehidupan yang lain dan bisa menjadi orang, baru aku balik ke Indonesia. Itu loh prinsipku tuh pertama. Jadi waktu itu papaku tuh kan bisnis garment, jadi liburan SMA langsung berangkat saya ke Jepang. Itu aku nggak bawa pakaian, nggak bawa apa, hanya nemenin papaku rencananya. Nah, untuk visit gitu, karena bayarnya dia orang Jepang. Nah, sampai di situ, aku cocok di Jepang, aku nggak mau pulang. Aku bilang gitu, bayangin. Jadi di situ tuh kan. Umur berapa itu, Mbak? Umur 17 tahun. Oh iya? Ya. Iya, terus, kamu mau di sini nggak pulang? Nggak deh, aku tuh nggak bisa bahasa waktu itu. Aku cuma modalnya kamus. Jadi kamusnya ditinggalin papaku, ya udah. Terus abis itu nggak bawa baju, pakaian dalam apa nggak bawa, kurang kan? Karena aku mau tinggal situ, aku ingin dititipin duit untuk belanja, beli baju, beli apa, dan aku tinggal di tempat teman papaku yang bisnis garment ini, perempuan, janda punya anak 1 gitu. Mulailah aku tinggal di apartemennya gitu. Terus karena papaku bilang, kamu kalau tinggal di rumah orang harus senengin induk semang. Udah di situ tuh tau nggak saya, aku nyetrika, nyapu, ngepel, masak, TKW. Bukan OSIN ya? Ini aja Jepang keren loh, gue itu di Jepang pernah, dia nggak tahu gue ngapain jadi babu gue di situ gitu loh. Artinya, tapi buat aku it's proud of me gitu, karena apa? Aku bisa membuat orang itu yang namanya Hiroko kan. Hiroko nih sayangnya minta ampun sama aku. Karena apa? Aku tuh benar-benar care, dia punya anak umur 7 tahun. Aku yang ngembang anaknya, mandiin anaknya, terus aku nyuciin baju. Di situ pembantu kan mahal, say. Iya. Zaman gitu. Kalau aku kan murah lah ya. Udah dikasih makan soalnya, jadi nggak mikirin gaji gitu. Jadi udah dianggap seperti adik, seperti keluarga. Nah, terus dia karena punya perusahaan garment juga gitu kan, aku bingung aku kerja apa ya, masa aku cuma makan tidur doang di sini gitu. Karena dalam pikiranku aku cuma cari pengalaman dan kehidupan, culture, budaya Jepang itu kayak apa gitu aja. Dan by the way, aku akan kerja apa sepanjang aku baik sama Hiroko, pasti aku dikasih kerjaan dan aku bisa makan. Itu aja pikiranku. Dan bisa dapat gaji dari hasil keringatku sendiri. Itu umur 17 tahun, bayangkan. Nah, dia kasihlah aku tunjukin mesin jahit, say. Mesin jahit yang kalau kita bawa ke samping kaki kita tuh putus sendiri ininya, benangnya. Kayak mobil. Kayak mobil. Saya nggak pernah, coba ajarin dong. Jadi aku diajarin 10 menit pakai mesin itu. Akhirnya aku bisa. Jadi tugasku hanya, dia kan hanya untuk jahit celana-celana robek gitu loh, yang dirobek sampingnya. Jadi tugasku nyambungin celana robek ini. Sehari itu bisa 200 celana, 300 celana, dan aku ngelewatin orang Jepang kerjanya. Dan gajiku ngelewatin mereka juga yang part timer zaman itu, karena aku kerjanya sampai 12 jam, 14 jam gitu. Jadi ya udah, itu pengalaman pertama dapat gaji. Nih gajimu, katanya. Waduh, ini dari hasil jerih payahku nih, aduh Tuhan. Akhirnya aku bermanfaat juga ya di sini gitu. Jadi ya itu rasa awal aku bangkit dan bangga terhadap diriku waktu itu pada umur 17 tahun gitu. Nah, akhirnya 2 tahun kemudian, 2 tahun kemudian gempa Kobe gitu. Tadinya aku mau sekolah desainer, aku pengen belajar desain, nggak bisa. Akhirnya aku disuruh pulang, dan itu pun nggak mau pulang karena aku kasihan sama teman-teman aku yang orang Cina, orang Korea kan ada di sana kerja juga.
Jadi dia nggak punya tiket balik. Nah, papaku pintar. Aku sudah disiapkan return tiket selalu. Pokoknya kalau ada apa-apa, tiket kamu umurnya 1 tahun. Jadi kalau udah mati setahun depan dibeliin lagi umurnya 1 tahun, kayak gitu. Jadi dipaksa suruh pulang. Nah, aku mikir kalau aku pulang kasihan teman-temanku gimana gitu. Tapi kalau aku nggak pulang nggak jadi kayak sekarang mungkin ya, mungkin udah suratan takdir lah, mesti balik. Ya udah nggak ketemu dirimu dong. Jadi apa sih sebenarnya Mbak Eka suka dukanya menjadi seorang bupati perempuan? Karena kita tahu ya di dunia politik itu bukan hanya masalah kuat-kuatan mental, tapi harus ada strategi. Menurut Mbak Eka, kesuksesan Mbak Eka menjadi bupati itu kenapa? Karena nama besar keluarga, terutama Bapak, apa memang kerja keras purenya Ibu Eka yang sedemikian menjadi pelayan masyarakat yang luar biasa terhadap masyarakat Tabanan, atau apa sih Mbak? Suka duka dan key of success-nya. Karena kan banyak orang pengen jadi bupati juga, tapi nggak banyak juga yang sesukses itu gitu. Apa sih? Sebenarnya yang namanya jadi pejabat atau menjadi lidah rakyat itu kan harus punya sisi self belonging terhadap kepedulian sekitarnya atau kepedulian terhadap masyarakat atau masa depan masyarakat atau rakyat kita gitu. Jadi bukan juga nama besar, banyak juga pejabat yang anaknya juga bapaknya pejabat, keluarganya pejabat, kagak berhasil banyak sekali dan banyak yang gagal gitu kan. Karena nama is nama gitu kalau buat aku. Tapi kalau kita harus bisa menciptakan diri kita, menampilkan kemampuan kita masuk politik ini buat apa gitu. Apa yang dirasakan oleh rakyat atas kehadiran kita, misalnya seperti itu, pemikiran kita, itu yang lebih utama gitu. Jadi di samping juga suratan takdir ya, garis tangan kita, memang kita akan jadi pemimpin. Sisanya ya memang harus key of success dari segalanya adalah kita tahu tujuan kita itu mau apa, terus habis itu kita maksimalkan tujuan kita itu, dan 3, kita harus punya hati, artinya investasi hati kita kepada mereka, karena semuanya main hati gitu. Banyak orang yang punya uang banyak gitu ya, turun pada saat-saat tertentu, tapi orang yang nggak pakai uang pun diingat seumur hidup. Nah ini yang harus kita pisahkan antara mana yang memang investasi yang jangka panjang atau memang investasi yang temporary sifatnya. Kalau yang jangka panjang ya seperti aku bilang, kita kasih mereka skill, kita rawat kesehatannya mereka, kita bantu mereka cari pekerjaan, kita bantu mereka bersekolah. Tapi sekarang pun aku hampir punya 60 anak yatim piatu yang aku memang biayai sendiri. Nah, itu juga salah satu investasi kita yang tidak akan luntur ya. Mau 7 turunan itu akan selalu menjadi bekal buat kita untuk kita bisa mencari jalan keluar nantinya pada saat kita pusing dengan berbagai masalah dan sebagainya gitu. Jadi buat aku investasi inilah yang perlu diperbanyak, karena kalau kita sudah investasi ini pasti ketemu jalan keluarnya, maka pasti akan sukses, pasti beda touchingnya gitu, pasti beda tiba-tiba aku pinter gitu. Aku sering nanya sama ajudan, iya aku sering nanya, karena karena aku tuh yakin sama beliau ya, yang sang pencipta ini. Jadi kadang-kadang Tot, aku tuh begini, gimana ya, gini. Terus aku jawab sendiri, oh nanti jawabannya tuh begini, Tot. Tuh, saya belum jawab, ini udah jawab katanya. Itu tuh kadang-kadang sering banget terjadi. Artinya apapun di dunia ini termasuk pemimpin, aku yakin itu adalah pilihan alam, pilihan Tuhan. Dan kembali lagi, kalau kita ingin menjadi pilihan Tuhan, ayo kita siapkan diri dengan bekal iman, bekal sedekah kita, bekal amal kita. Kalau bekal ini ada, aku yakin Tuhan akan menjadikan kita kaki tangannya. Sebenarnya ini kan kaki tangan aja. Dia bisa menjadi pemimpin yang baik dan panjang apabila dia sadar bahwa ini hanya titipan, dia manfaatkan dengan baik, dan dia bagikan semua yang Tuhan udah kasih untuk kita sambungkan kepada mereka yang belum tersentuh, seperti itu. Sebenarnya tangan dulu dong. Wah. Ini namanya kuliah semuanya ya, kuliah politik, kuliah kehidupan, kuliah filosofi. Hebat, padahal tahu gak ya guys, yang namanya Ibu Eka itu tahun lebih muda daripada saya. Saya lebih tua. Jadi ya, kita selisihnya. 4 tahun ya kita selisihnya, saya 4 tahun ya. Aku 48, Mbak Eka kan lebih muda kan. Aku mau 45. Iya, makanya hebat nggak? Ini
adik berarti sebenarnya, tapi luar biasa itu siapa? pengalaman hidupnya. Lucu. Tuh, halo. Apa kabar sayangku? Masih Ega lagi bobo. pakai masker. Ega lagi tidur. Tuh. Iya. Ah, mana Ega? Lagi main ya? Ega. Lagi bobo dia. Lagi tidur ya dia ya? Iya. Mau mandi dulu ya. Iya, jadi Lagi tidur ya? Ega. lagi tidur Ega. Itu kan mandinya mesti tidur tuh. Jadi Mbak Eka, apa yang sekarang Mbak Eka impikan dalam hidup? Karena kan seperti Mbak Eka bilang orangnya tidak obses ya terhadap jabatan. Kemudian juga mengalami kehidupan yang sekarang udah sangat luar biasa indah karena ada kehadiran Ega. Kemudian keluarga selalu mendukung. Jadi apa impian selanjutnya? Masa nggak ada impian, bohong dong tentang Mbak Eka gitu, nggak ada impian apa kek gitu. Selain bisnis ya, selain mau istirahat dan lain sebagainya. Ada nggak? Misalkan, kan kita tahu ya, ada presiden perempuan. Nah, kesana nggak kira-kira? Wow. Pergi atau belum kan kita nggak pernah tahu. Umur masih muda loh Mbak, di bawah 50. Boleh dong cita-cita aja berandai lah gitu. Masa nggak pilih? Tapi aku rasanya tua banget setiap tahun tuh. Aduh udah 44. Aduh kok cepet banget ya. 10 tahun dulu tuh udah sering banget aku ngerewind sekarang. Ini 10 tahun yang lalu tuh ngapain aja. Terus aku lihat galeri-galeri foto. Ini tahun 2016, di tahun 2017 gitu. Suka aku rewind gitu. Jadi apa ya yang obses sih nggak ada ya. Andai-andai, karena kalau aku lihat dari omongan Mbak Eka ini dalam ya, karena orang yang bekerja pakai hati itu nggak banyak Mbak. Di politik orang yang bekerja pakai hati itu nggak banyak. Ya saya termasuk bangga karena kenapa saya pengen banget di vlog Vena Melinda Channel itu kita menggali perempuan-perempuan hebat di Indonesia, entah dari eksekutif, dari legislatif, yudikatif. Artinya kita harus mengencourage dong Mbak. Semua perempuan di Indonesia itu secara statistik kita 50%, tapi secara mental menjawab tantangan politik kan nggak banyak. Makanya melalui vlog ini Mbak Eka itu kan sudah berhasil menjadi bupati. Oke lah, belum pengen jadi gubernur. Tapi someday Indonesia perlu perempuan-perempuan hebat yang bisa memberikan contoh kepada perempuan lain dengan hati nurani, bukan dengan money politics. Kita bisa kok jadi leader. Bisa. Nah, itu aku yang pengen Mbak tuh lebih sharing bahwa ya siapa tahu kalau memang partai meminta kan harus siap. Ya kan kita kan nggak pernah tahu. Kita kan butuh regenerasi Mbak. Regenerasi bukan hanya kepada laki-laki ya. Emansipasi terhadap perempuan di politik saya rasa perlu dijawab kan, terutama Mbak Eka yang sudah betul. Gitu. Gimana? Iya, dan kebetulan di Bali untuk kota perempuan terbanyak itu Tabanan. Gitu. Ya, kalau nggak salah berapa kita perempuannya, ada 18 ya perempuan yang jadi DPR. Jadi kita banyak DPR-nya gitu. Nah, buat aku sebetulnya harus diregenerasi ya, harus di-breeding. Iya, di-breeding, dan aku breeding, selalu membreeding, selalu sekarang suka jadi pembicara gitu kan, di sekolah partai, di mana aja. Ya aku sering munculkan diriku, tujuannya itu untuk apa? Karena kan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa melahirkan pemimpin, menurut aku. Ya, karena kalau pinter sendiri untuk apa, gitu kan? Kita kan usia kan akan semakin punya impian. Nah, impiannya aku tuh udah mungkin impian aku malah kalau aku tua, aku di mana ya, gitu loh. Impian aku tuh nggak muluk-muluk. Jadi aku pengen bertani. Kebetulan aku sekarang lagi sedang hidroponik. Terus kalaupun bisnis ya nanti bisnisnya nggak jauh-jauh dari pertanian. Terus habis itu aku kerja sama petaniku, kayak gitu. Terus aku marketingin mereka, kebetulan IG aku followersnya banyak, mungkin aku bisa endorse mereka. Kalau sekarang sih jangan endorse dulu, maksudnya bupati endorse. Jadi endorse-nya gratis gitu loh, yang sepanjang itu produk UMKM pasti aku endorsein saya gitu untuk masyarakat aku, rakyat aku. Jadi sebenarnya peluang untuk usaha tuh banyak banget. Yang penting kita itu jangan kaku, tetap buka wawasan ya. Terus kita harus banyak bantu dan ramah sama orang ya kan. Terus jangan milih-milih dan sebagainya. Karena kita we don't know ke depan dia jadi apa gitu. We don't know aku juga ke depan akan seperti apa. Sepanjang kita berteman dan menjalin hubungan itu baik dengan siapapun,
pasti suatu saat kita akan dibantu mereka atau mereka akan bantu kita, kayak gitu prinsip hidupku. Jadi impianku adalah satu adalah yang pasti sehat. Aku lagi kepo banget sama yang namanya kesehatan. Jadi apa-apa kalau mampet aja hidung, aduh kenapa nih, ada yang nggak beres gitu kan. Terus misalnya apa, susah tidur misalnya, aduh kenapa nih, mesti rajin olahraga lagi misalnya kan. Jadi lebih aware terhadap kesehatan dan kepada kesehatan tim-tim aku, anak-anak aku. Jadi anak-anakku ini aku bagiin jamu, aku bagiin vitamin ya. Aku nggak mau sehat sendiri gitu, karena aku berpikir sampai sejauh ini pasti ada tim yang hebat buat aku. Jadi sama seperti di Tabanan, tim-timku luar biasa, mereka tuh kalau setiap aku webinar atau apa, dibuatin aku PowerPoint, dibuatin aku videonya, aku punya tim yang bagus-bagus banget. Jadi ya buat aku, kalaupun Tabanan banyak prestasi, aku hanya ngewakilin gitu. Yang hebat adalah mereka. Jadi ya, tapi pertanyaanku belum dijawab nih Mbak Eka. Apa tuh? Seandainya ada tugas di partai, Ibu Eka Wiryastuti harus mengemban tugas menjadi gubernur Bali atau presiden. Nah, gimana? Mau berani nggak? Ada nggak yang di tengah ya antara presiden sama gubernur gitu? Menteri. Di tengah-tengahnya antara gubernur dan menteri. Enggak, tapi kan maksudnya boleh dong, karir politik kan tetap harus jalan dong Mbak. Investasi yang kemarin kan sayang dong. Aku yakin. Karena aku yakin sekali dengan partaiku, aku yakin dengan Ibu Mega, aku yakin dengan sekjenku, aku yakin dengan semua yang ada di keluarga besar PDI Perjuangan ya, bahwa mungkin saja beliau juga melihat potensi kader-kadernya. Cuman kan ada kader yang senior, ada yang junior, mungkin yang datang belakangan ya tinggal ngantri dulu atau apa. Ya penting kita sabar-sabar sajalah. Iya benar. Pasti kan rezeki itu kan nggak boleh nyerobot ya. Nggak boleh, rezeki itu nggak akan kemana, dan aku bukan tipikal yang nyerobot orangnya. Jadi buat aku seneng dinilai kalau memang waktunya tepat, dan belum tentu juga akunya mau kan. Kadang-kadang kan kita lagi pada saat suasana kita lagi sakit misalnya atau apa kan. Nah mudah-mudahan pada saat aku ditugaskan nanti aku itu sehat, itu aku minta. Terus aku tuh dijauhkan dari mereka yang apa ya, kadang kan kita muncul belum tentu banyak orang senang, dijauhkan dari orang yang nggak senang, dimuluskanlah jalannya. Jadi Tuhan pasti kasih aku waktu itu tuh pada waktu menurut beliau tuh tepat. Itu aja doa aku. Jadi aku nggak yang terobses, habis ini harus begini, stres say, tambah tua, udah tambah tumbuh lagi, ya ampun capek. Aku orangnya nggak mau stres, aku mau enjoy aja gitu. Dan aku yakin partaiku atau Ibu Mega itu udah cerdas kalau urusan itu, dia bisa menentukan, karena Ibu juga punya visi misi ingin memajukan Indonesia, mesejahterakan rakyatnya kan, dan Ibu pasti akan memilih orang-orang terbaik, dan Ibu punya stok banyak, aku yakin itu. Ya mudah-mudahan aku bisa berbuat juga kan gitu. Ya, jadi guys, nggak kerasa ya hampir 1 jam ngobrol sama Mbak Eka ini. Benar-benar apa ya, sebetulnya dia harusnya ikut Putri Indonesia loh. Jawabannya tuh filosofi banget loh. Jawabannya tuh dalam banget. Bener Mbak Eka. Karena aku hampir 10 tahun ya di politik Mbak Eka. Kalau aku wawancara politik di eksekutif yang perempuan itu memang beda ya, touchingnya kepada masyarakat. Pasti. Hati nurani. Jadi jangan dipikir guys, yang namanya perempuan tuh hanya bisa baperan. Setuju nggak Mbak Eka? Setuju banget. Jangan dipikir perempuan itu adalah manusia yang lemah, kemudian manusia yang tidak punya kontribusi yang luar biasa terhadap Republik ini. Justru kalau kita sharing ya Mbak Eka punya vlog, aku punya vlog, kita berharap kuota keterwakilan 30% perempuan itu bisa tercapai. Benar nggak Mbak? Bisa. Sekarang udah banyak, banyak. Karena apa? Pemberitaan tidak selalu menyudutkan perempuan yang terkena kasus korupsi misalkan. Tapi kita punya banyak vlog-vlog yang membangun perempuan untuk perempuan, ya nggak? Dengan adanya vlog ini, aku yakin yang tadinya saya mau jadi bupati gimana caranya, tapi dengan menonton tadi Mbak Eka mengatakan bahwa hati nurani, tujuannya apa, visi misinya apa, itu bisa menjamin kita sukses juga di dunia politik. Setuju nggak Mbak? Iya, benar, setuju. Dan satu yang paling penting,
Yang paling penting adalah spiritualnya harus ditebalkan atau dikuatkan. Karena mau menjadi apapun itu, kalau spiritual itu nggak kuat, kita nggak menjalankan keyakinan kita itu dengan sungguh-sungguh, akan cepet banget putus asa, akan cepet banget berhenti di tengah jalan, dan akan cepet sekali patah semangat gitu. Tapi dengan kita spiritual, kita yakin dimudahkan jalannya. Setuju nggak Mbak Eka? Kalau kita kuat juga keimanan kita, meskipun kita berpolitik, insya Allah kita tidak akan terkena kasus-kasus korupsi. Setuju. Misalkan. Ya kan, karena Betul, kita kuat, setuju. karakter kita kuat. Nah, Karakter itu kuat, tadi. benar. Nah, jadi agama apapun ya, yang paling penting adalah tingkat keimanan kita dalam menjalankan hidup ini ya. Amanah yang diberikan, Ya. jalankan sebaik-baiknya. Aduh, Benar. terasa 1 jam Mbak Eka, ada nggak? Ini 1 jam, oke. Ada nggak pesan-pesan terakhir nih buat perempuan Indonesia yang lagi nonton Vena Melinda Channel? Gimana caranya supaya bisa menjadi seorang Ibu Eka Wiryastuti yang begitu menjalani hidup dengan pasrah tapi kerja keras? Nah, monggo. Buat perempuan hebat Indonesia, gantungkan cita-cita setinggi langit ya. Yakini apa yang kita impikan atau harapkan itu bisa terjadi, ada dalam benak kita, dalam bayangan kita, dan ikuti semua dengan kerja keras dan doa. Dan ingat, yang paling terakhir, ingatlah berbagi, bersedekah kepada mereka yang tidak punya kesempatan selama ini. Karena sedekah atau doa-doa mereka yang kita santuni, kita bantu, itu akan menyelamatkan kita dari kehidupan apapun dan ujian apapun di hidup ini. Dan itu akan menjadi cahaya yang selalu akan menerangi kita mencapai tujuan yang kita cita-citakan. Gitu, jadilah perempuan hebat. Bu Eka, Mbak Eka, katanya ada giveaway. Ada giveaway. Oh iya, benar. Aku ada kain-kain Bali. Mana nih kainnya nih? Buat sini nih. Come here. Jadi aku ada 10 kain. Jadi motif-motifnya itu kayak songket-songket gitu ya. Jadi itu aku kasih buat YouTube Vena Melinda Channel. Mudah-mudahan bisa kenang-kenangan yang terindah lah dari aku ya. Coba di bawah sini dong. Ini khas dari Tabanan ya, Mbak Eka ya. Nah, ya. Jadi ini 10 kita kasih ke siapa nih? Ke yang kasih komentar paling bagus ya tentang apa nih Mbak? Pertanyaan dong, apa tentang tulisan tentang bagaimana komen yang paling bagus atau inspirasi atau apa yang paling bagus yang membuat support. Kan banyak yang nonton nih, nanti dia baca terus memberikan semangat kepada perempuan lain supaya lahir perempuan-perempuan hebat Indonesia. Kayak gini-gini nih Say. Nah nih keren banget. Dan model-model deg-deg gitu, lucu kan? Ada yang pink juga warnanya. Keren banget. Ini kayaknya berbagai macam partai ya. Ini ada partai macam-macam ya. Jadi ya ampun, keren banget. Aku juga mau dong kalau yang kayak gitu. Ini kain itu ya spesial. Buat yayanku ini spesial. Ya. Ini nanti giveaway-nya. Oke, jadi guys, ada 10 pemenang giveaway dari Ibu Bupati yang cantik, yang luar biasa bijak, yang baik banget. Pokoknya inti hidupnya kita kelihatan jadi cantik, inner beauty kita keluar kalau kita bisa menempatkan diri kita dengan baik ya Mbak. Baik itu di masyarakat, di keluarga, maupun di diri kita sendiri. Karena sekali lagi cantik itu relatif, tapi kalau cantik dari hati itu mesti kita create ya Mbak. Benar nggak? Betul. Ya, itu create-nya pakai mesti apa? Dirasakan. Ya, create-nya pakai apa? Dengan kita mempunyai keimanan, dengan kita mempunyai dedikasi, dengan kita selalu berbuat baik kepada sesama, itu sudah menjadi satu kecantikan yang hakiki. Oke, sister. Terima kasih. Ya, sama-sama. Salam buat sampai ketemu lagi ya. Kenapa? Iya. Sampai ketemu lagi nanti. Iya, insya Allah kalau udah nggak ada COVID, aku ke Bali ya. Kita ketemu lagi. Main lagi. Benar. Dan jangan lupa guys, di rumahnya Bu Eka tuh makanannya enak-enak loh, karena aku makan, tidur ya. Makan tidur. Baik, terima kasih. Sampai ketemu. Sampai ketemu, bye.
Alhamdulillah guys, akhirnya selesai juga hampir 1 jam. Bukan hampir ya, udah 1 jam ngobrol sama Mbak Eka, nggak kerasa karena banyak banget ya poin-poin dari kehidupan yang menurut aku patut kita untuk pelajari dari seorang Bupati Tabanan, Ibu Eka Wiryastuti, bahwa kesuksesan dia di dunia politik itu bukan karena kehebatan dia sebagai manusia, tapi dia banyak sekali mempunyai pengalaman-pengalaman spiritual yang akhirnya menjadikan dia apapun itu, kalau niat kita baik, kemudian kita rajin sedekah, kemudian kita menjadi pemimpin yang amanah, nah itulah key of success-nya seorang Eka Wiryastuti. Makanya kalau aku melihat beberapa ya tokoh-tokoh perempuan, baik itu yang menjadi bupati atau menjadi DPR RI, aku pengen mengangkat kisah mereka. Kenapa? Supaya kita bisa belajar tanpa perlu kita mengalami sendiri. Mau sukses seperti Bu Eka, ya kita dengerin aja kisahnya seperti apa. Mau sukses seperti Ibu Ana Muawana, kita lihat aja kisah suksesnya seperti apa. Jadi kesimpulannya guys, selalu nonton Vena Melinda Channel, karena aku bukan hanya mau cerita tentang diriku dan anak-anak, tapi aku juga mau mengangkat kisah sukses semua teman-temanku, baik itu yang menjadi politisi, yang menjadi artis, menjadi siapapun yang sukses di bidangnya masing-masing. Jadi guys, jangan lupa untuk selalu semangat meskipun kita di PSBB transisi ya, tetap kita harus produktif, harus kreatif, dan salah satunya adalah kita harus selalu ingat bahwa kita ini manusia yang sangat-sangat diberikan Allah kemudahan. Jadi kalau yang mau bisnis silakan berbisnis, kalau yang mau berpolitik silakan berpolitik, dan jangan lupa untuk selalu nonton Vena Melinda Channel, karena di Vena Melinda Channel semuanya lengkap. Ada pembahasan tentang macam-macam. Jadi jangan lupa ya untuk apa? Like, share, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.